tanda kalian sudah memasuki masa pubertas. Jadi bukan cuma dilihat dari fisik juga, dari emosinya juga. Kemudian menjadi sangat peka terhadap bagaimana orang lain memandang mereka. Beda sama anak kecil, mereka itu cuma mementingkan keinginan mereka, egoisnya mereka. Kalau kalian sudah bisa mempertimbangkan bagaimana orang kalian memandang kalian. Kalau pada usia-usia kalian itu kayak kalian bisa tahu, ini orang kayaknya kurang suka sama saya. Ini orang, sepemikiran sama saya, sefrekuensi sama saya, makanya bikin bestie. Ya kan? Bestie-bestinya pasti yang sefrekuensi lah. Karena kalau tidak sefrekuensi pasti adu mulut terus, memelihara organ reproduksi kita. Karena sebagai wanita deh, organ reproduksi itu sangat penting. Yang pertama itu mengganti underwear minimal 2 kali sehari. Underwear, ada yang tahu? Celana dalam. Kalian kalau ganti celana dalam dalam sehari berapa kali? Kenapa? Minimal 2 kali. Karena kan dalam sehari itu 24 jam deh, lama sekali. Kalian keringatan, apa dan sebagainya. Ya kan? Kotor. Kalian keluarkan kotorannya dari mana? Dari belakang kan? Untuk menghindari kotoran masuk, kemudian mencukur atau merapikan rambut selami dan gaya kemasannya untuk menghindari jamur ataupun. Masalah ini sering sekali terjadi di kalangan remaja. Yang pertama itu ada seks bebas. Mungkin kalau di pedesaan jarang ditemui, tapi kalau di perkotaan ini seks bebasnya merajalela. Dan ini seks bebas itu efeknya, dampaknya, akibatnya itu banyak sekali. Sampai kalian tua nanti itu banyak sekali ya dampak-dampaknya. Apalagi kalau untuk perempuan itu dampaknya ke perempuan semua deh. Kalau kalian kalian melakukan hubungan di luar nikah, baru pacar kalian tidak menanggung jawab, bagaimana kalau menikah? Pernah dengar HIV AIDS? Penyakit susah disembuh. Banyak yang meninggal gara-gara ini penyakit deh. Kemudian perdarahan di luar haid. Ini maksudnya perdarahan di luar siklus menstruasi. Salah satu tandanya ini kalau terjadi aborsi. Kalau misalnya itu dampaknya dari seks bebas, hamil, dan atau dirinya hamil, ada keluar darah. Masih dalam usia sekolah, pasti putus sekolah karena malu ke sekolah, ya kan? Kemudian kerentanan terjadi gangguan pada kesehatan organ reproduksi, perasaan malu, sensitif atau mudah marah, dan peningkatan kasus aborsi. Kalau ini kehamilannya yang tidak diinginkan, ujung-ujungnya pasti digugurkan kandungannya. Nah kalau digugurkan ini kandungannya deh, ada efeknya untuk kedepannya, banyak dampaknya untuk kedepannya. Bisa jadi rahim kalian robek. Nah kemudian ada aborsi atau menggugurkan kandungan. Ini juga salah satu dampaknya itu dari seks bebas deh. Dari seks bebas tadi terjadi HTD atau kehamilan tidak diinginkan, ujung-ujungnya aborsi. Nah setelah aborsi, kalaupun dinikahi sama pacarnya, dalam keluarga itu deh kadang ada namanya kekerasan seksual. Atau kalau misalnya ada laki-laki jalan nasiuliki bilang cewek, itu salah satu pelecehan seksual loh. Salah satu pelecehan seksual. Komentar ataupun bernuansa seksual. Kalau misalnya panggil begitu vibrasi. Kalau ada yang panggil begitu dia digubris. Buaya itu. Ada. Ya, dikompres hangat ya deh. Bisa juga kalaupun tidak bisa ditahan, bisa minum obat pereda nyeri. Tapi itu obatnya harus sesuai dengan resep dari dokter. Nanti minum sembarang karena obat itu dia ada dosisnya. Kalau kalian kelebihan dosis itu berbahaya. Tapi awalnya untuk penanganan awal pakai tradisional bisa jadi kompres. Ya. Lakukan pemijatan di sini di sela-sela jari antara jari telunjuk dengan jari ibu jari. Itu salah satu cara tradisional yang bisa dilakukan untuk mengatasi nyeri saat haid ya. Kemudian ada lagi tentang bahan. Ada yang pernah dengar sadari? Ada yang pernah dengar sadari? Atau pemeriksaan payudara sendiri ya? Ada yang pernah dengar? Nah, ini sudah dilakukan untuk mendeteksi kanker payudara. Jadi ada bisa kalau misalnya sendiri di rumah atau di WC-nya ada cermin, bisa diangkat kedua tangannya, dilihat payudaranya.
samakah panjangnya, samakah besarnya atau tidak. Tapi biasanya juga deh kalau tangannya yang bekerja kanan, yang sering bekerja kanan, lebih besar ini memang salah satunya. Tapi yang besarnya kanan, bukan yang kiri. Kecuali kalau kalian kidal, yang besarnya kiri. Kalau kalian kidal, yang besarnya kanan. Tapi kalau kalian nggak kidal, terus yang besarnya kiri, itu kalian bisa periksa deh. Bisa lakukan satu tangannya diangkat. Nah, satu tangannya diangkat, ini simpan di belakang. Terus tangan yang ini lakukan pemijatan seperti umpamanya memilih gitar dari luar. Tapi jangan coba-coba memvideo diri di dalam kamar lalu bahaya. Siapa di sini yang tahu mengenai kesehatan reproduksi? Pengertian. Perkenalkan, nama saya Mudia Alifa, saya dari kelas 9B. Menurut saya reproduksi itu terbagi dari dua kata, yaitu re dan produksi. Re sendiri berarti kembali dan produksi yang berarti menghasilkan. Menurut saya reproduksi itu dapat disimpulkan bahwa reproduksi itu berarti